Kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman sekalian, atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita hitung, kita pada kesempatan kali ini ya diberikan kesempatan untuk kembali bermuajahah, kembali untuk bertemu, bersilaturahim walaupun secara virtual ya. Pada kesempatan kali ini tetap di serial Superhero Islam, persembahan dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang atau MPI Malang seperti itu ya. Alhamdulillah walaupun secara online maka ini tidak akan menyurutkan semangat kita ya, niat kita dalam bertolakul ilmi bersama-sama justru di kala seperti ini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman sekalian ya. Justru di kala seperti ini, justru kita dapat memetik hikmahnya gitu ya, kita dapat bersilaturahim justru antar antar pulau bisa jadi ya bahkan ya, atau mungkin bahkan se-Indonesia kita dapat berkumpul di sini dalam satu niat yang sama, yakni untuk merekatkan ukhuwah dan juga bertolakul ilmi. Yang kedua, shalawat serta salam adalah kita haturkan teman-teman sekalian kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian, termasuk ke dalam umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana teman-teman sudah ketahui ya informasinya, bahwasanya pada kesempatan kali ini nih serial Superhero Islam, kita akan membahas salah satu tokoh yang luar biasa yang dicatat oleh sejarah peradaban Islam gitu kan. Salah satu tokoh yang memang hidup pada masanya, jadi ini bukan tokoh fiktif gitu ya. Mentang-mentang kita sedang ngobrolin superhero, maka kita ngobrolin tentang tokoh yang fiktif, enggak ya. Jadi khusus di sini, di serial Superhero Islam, persembahan dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang ini, kita akan mengupas nih kisah hidup dari orang-orang yang itu kisah hidupnya dicatat dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Bersama kita telah hadir narasumber kita nih, teman-teman sekalian. Beliau adalah seorang pembina dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Semua maupun ininya jelas semuanya, insya Allah. Iya, oke. Bagaimana kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Luar biasa, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman sekalian telah hadir bersama kita ya, Ustaz Fabio adalah pembina dari teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang gitu ya. Oke, sebelum itu mungkin Ustaz Alfa ingin menyapa sahabat MPI yang sudah hadir nih bersama kita semua. Tafadhol, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan kita untuk bermajelis walaupun mungkin majelis daring dalam jaringan. Semoga majelisnya kita ini walaupun kemudian tidak bertemu secara langsung tetap mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang sama dengan pertemuan kita ketika kita duduk bermajelis bersama-sama, gitu kan. Insya Allah kita pagi menjelang siang ini kita akan banyak membahas, banyak belajar tentang apa arti hijrah sesungguhnya dari sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Insya Allah begitu. Oke, itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi tadi Ustadz udah mengatakan ya bahwasanya kita pada pagi hari ini siapa yang akan kita bahas? Jadi sahabat yang mulia ya, Ikrimah bin Abu Jahal kayak gitu ya. Satu pembahasan yang menarik. Oke, ada suara yang masuk ya. Mohon untuk teman-teman sekalian untuk tidak kami harap untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya untuk sementara waktu ya. Nanti ada sesinya, insya Allah di akhir sesi kita akan buka seperti biasa
sesi interaksi yang teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada pemateri atau narasumber tentang pembahasan pada pagi hari ini, dan juga teman-teman bisa nih untuk menyampaikan insight apa yang didapat mungkin ya dari pertemuan pagi ini, ataupun teman-teman pernah nih mendapatkan atau membaca dari sumber lain atau mendengar dari sumber lain tentang topik yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, tapi belum kita bicarakan ya, atau belum kita bahas pada pagi hari ini, seperti itu. Jadi kita sama-sama mengisi ya teman-teman sekalian. Kita buka majelis kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi memang untuk pagi hari ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang seorang dari sahabat yang mulia, yang menurut saya ini kalau sekilas saya membaca kisahnya sangat menarik teman-teman. Menarik dalam artian beliau kalau hari ini ya, gelombang hijrah ya teman-teman yang berhijrah itu, Masya Allah semangatnya luar biasa sekali. Nah, inilah salah satu sahabat yang di masa itu juga sebagaimana yang hari ini teman-teman ini ya banyak sekali ya, beliau juga berhijrah seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, gimana sih hijrahnya beliau atau gimana kemudian kisahnya itu? Nah, kita akan bahas setelah ini gitu ya teman-teman sekalian ya. Bisa disiapkan nih posisi ternyamannya, posisinya, cemilannya mungkin ya, ataupun apa yang membuat memaksimalkan dalam mendengar nih obrolan-obrolan jawab-jawab kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini bersama Ustaz Alfa gitu ya. Baik, kita langsung saja mulai ya, mungkin ya. Kita mulai dengan seperti biasa kita perlu mengetahui biografinya mungkin ya. Siapa itu sahabat yang mulia, Ikrimah bin Abu Jahal gitu ya. Karena menarik nih, Ibnu Abu Jahal ya. Itu Masya Allah kalau kita sudah mendengar kata Abu Jahal itu rasanya kok nggak ada positif-positifnya seperti itu ya. Tapi ini menarik sekali, kenapa kok justru ini menjadi sahabat yang luar biasa nih kisah hidupnya untuk kita bahas. Oke, langsung kita tanya kepada Ustaz Alfa nih. Sebenarnya siapa itu sahabat Ikrimah? Seperti apa biografinya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemudian kita baca di dalam beberapa kitab tentang Ikrimah bin Abi Jahal, kehidupannya ya karena dia menyandang nama bapaknya gitu kan. Abu Jahal kita tahu sendiri, bahkan Rasulullah di dalam satu kesempatan ketika mendengar kematian Abu Jahal, itu Rasulullah mengabarkan bahwa Fir'aun zamannya Musa itu masih jauh lebih baik gitu, daripada Abu Jahal. Kenapa? Karena Fir'aun itu ketika sudah tenggelam nih, sudah mau mati gitu kan, dia kan berusaha untuk bagaimana kemudian beriman gitu kepada Allah Ta'ala. Tetapi Abu Jahal ini ketika menjelang kematiannya, dia justru masih mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki kaum muslimin, dan kebenciannya luar biasa kepada Islam gitu kan. Nah, dan Ikrimah ini, sang anak ini juga semasa hidupnya ketika sebelum hijrahnya, sebelum Fatu Mekah lebih tepatnya, dia memang juga salah seorang yang kemudian memusuhi Islam, dan kebenciannya dari ayahnya juga dia menjadi orang yang sangat benci terhadap Islam. Bahkan ada salah satu fragmen di dalam sejarah yang kemudian digambarkan bagaimana ketika sebelum Fatu Makkah, sebelum pembebasan Mekah itu, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ini sudah dalam tanda kutip sudah angkat tangan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk melawan gelombang Islam dari Madinah. Tetapi Ikrimah dengan beberapa orang yang masih setia dengannya ini berusaha mengobarkan api permusuhan, api peperangan lagi, gitu kan. Padahal di saat orang-orang Quraisy sudah nyerah gitu kan. Artinya kita lihat betapa kemudian begitu luar biasa permusuhan Islam kepada Islam seorang Ikrimah ini, karena memang Ikrimah kita tahu bahwa Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal, dan Abu Jahal ini adalah dari Bani Makhzum gitu kan. Bani Makhzum kalau kita ketemu dengan Rasulullah itu di Mur'ah gitu ya. Bani Makhzum ini adalah satu klan di dalam satu bani di Quraisy yang fungsinya dia punya tugas penting adalah bagaimana menjaga keamanan, gitu kan. Kalau mungkin hari ini setara dengan Menko Polhukam, mungkin ya,
Menko Polhukam gitu kan. Bagaimana caranya berpikir Bani Makhzun ini berpikir supaya kemudian Quraisy berpikir bagaimana Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan yang ya secara politik, hukum dan semuanya itu dalam keadaan yang nyaman, dan kemudian Bani Makhzun ini adalah salah satu penyumbang tentara keamanan gitu kan, Menhan mungkin lebih tepatnya, Menteri Pertahanan. Bagaimana mendidik anak-anaknya di situ gitu kan. Ikrimah juga seorang pemuda. Ikrimah ini lahir terpaut, kalau beberapa buku yang saya baca itu terpaut sekitar 8 tahun dari usia Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW memproklamirkan kenabiannya di usia 40 tahun, berarti Ikrimah itu usianya kurang lebih 30-an tahun lah gitu kan. Dan Ikrimah ini termasuk pemuda pada waktu itu, pemuda-pemuda yang disegani. Selain ada Umar, ada Khalid bin Walid gitu kan, yang Khalid dan Ikrimah ini dari satu suku yang sama, dari Bani yang sama, Bani Makhzun, dan Umar dari Bani Adi, yang keduanya ini berfungsi untuk bagaimana tadi saya katakan menjaga kepertahanan, menjaga keamanan Quraisy. Maka ketika kita bisa bayangkan ketika kemudian ada Rasulullah SAW yang oleh orang Quraisy dianggap menggoncangkan orang-orang Quraisy, menggoncangkan stabilitas yang ada di Quraisy, itu yang memusuhi gitu kan, yang paling memusuhi adalah Bani Makhzun gitu kan, dan Bani Adi. Kenapa? Karena kedua bani ini yang kemudian mempunyai tugas dan peran penting untuk menjaga ya kestabilan yang ada di Quraisy gitu kan. Jadi kita bisa bayangkan kalau Abu Jahal seperti itu gitu kan, betapa luar biasanya permusuhannya sampai mau mati gitu kan, sampai mau mati, sudah mau dipenggal gitu kan. Itu kemudian masih mencaci, menghina Rasulullah SAW, masih menghina kaum muslimin gitu kan. Ya, kalau like father like son gitu ya. Itu dalam tanda kutip ketika jahiliyah Ikrimah juga seperti itu gitu kan, bagaimana permusuhannya kepada Islam gitu kan. Oke, baik, berarti memang asalnya dari kelompok garda terdepan ya, kalau Iya. bahasanya itu deh, garda terdepan dalam ini ya, mengatur kestabilan keamanan ya. Iya, betul. Insya Allah seperti itu. Jadi kita bisa tahu ya teman-teman sekalian ya dari sini bahwa sebelum hijrahnya beliau, ada di pihak mana beliau berada ya. Jadi seperti itu kita bisa tahu seperti apa ini. Kalau saya baca sekilas, beliau ini Ikrimah bin Abu Jahal ini saat itu juga terlibat dalam perang-perang besar bersama ini ya, melawan Rasulullah tapi di ini ya, di sisi yang oposisi ini ya. Oposan. Di oposisi, di peperangan-peperangan besar yang dilalui Rasulullah bersama para sahabat, begitu Ustaz ya? Iya, betul. Ya, iya. Jadi beliau karena Fatu Mekah ya, beliau masuk Islam itu Fatu Mekah, pembebasan Mekah, dan setelah itu Rasulullah kan masa-masa Fatu Mekah sampai kemudian meninggalnya Rasul, itu Rasulullah tidak berjihad, tidak berperang gitu kan, tidak mengalami peristiwa peperangan. Ya, beliau banyak aktif itu menjadi seorang muslim yang berjihad itu justru di masa-masa Abu Bakar, dan kemudian nanti juga puncak tertinggi dari cita-cita seorang mujahid yaitu syahidnya juga ketika Abu Bakar. Tetapi ketika di masa Rasulullah SAW itu justru Ikrimah ini menjadi salah satu garda terdepan, tadi katanya Mas Dana, menjadi penentangnya Rasul gitu kan, di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Dia dengan Khalid gitu kan, di perang Uhud itu beliau salah satu karena Khalid dengan Ikrimah ini sangat dekat ya, sepupu. Jadi hampir selalu bersamaan gitu kan, dan di perang Uhud ini salah satunya juga Ikrimah ikut di situ menjadi bagian pasukan Khalid bin Walid, termasuk di perang Khandaq gitu kan. Baik. Makin menarik ya teman-teman sekalian ya, ini oposisi ya, tim oposisi di peperangan besar, tapi nantinya
kita akan lihat nih bagaimana kemudian Iya, kalau perbaikan. Ya. bisa dibuat sinetron tuh. Oposisi yang berhijrah gitu. Hijrahnya seorang oposisi gitu. Oke. Oke. Kita kemudian kepada ini ya, saat menginjak ke masa hijrah beliau gitu ya, karena Iya. ini gimana kerasnya, gimana penentangannya beliau di masa oposisi gitu ya. Kemudian bisa bersahabat dengan penguasa saat itu. Begitu, bukan ngomongin ini ya, bukan ngomongin sudah ini ya. Kita ngomongin sejarah kok. Gitu. Ya, ngomongin sejarahnya teman-teman. Jangan salah fokus ke sana-sana ya. Iya. Bukan itu. Jadi ada kalimat Rasul nih ketika menyambut beliau ya Ustaz ya, selamat datang pengendara yang berhijrah. Ini yang kemudian jadi inspirasi teman-teman panitia kemarin nih untuk membuat judul poster seperti itu Ustaz ya. Iya. Nah, ada cerita apa Ustaz di balik itu? Oke. Jadi kisah hijrahnya beliau ini radhiyallahu anhu memang diwarnai dengan masuk hidayah masuk Islamnya beliau, hidayah yang sampai pada beliau itu justru kalau saya melihat di dalam sejarah pada puncak kebencian kepada Islam gitu kan. Bagaimana ketika tadi saya katakan di Fatu Mekah para pemuka Quraisy pada waktu itu yang tersisa setelah peperangan Badar, peristiwa-peristiwa besar dengan Rasulullah SAW, bergesekan dengan Rasulullah SAW, itu kan dalam tanda kutip sudah nyerah, gitu kan? Sudah nyerah, tetapi kemudian Ikrimah ini dengan Ikrimah dengan teman-temannya ini masih berusaha untuk mengobarkan api permusuhan, gitu kan? Dia mengatakan ya salah satu inspirasinya mungkin ya bapakku sudah mati gitu kan, bapakku sudah mati terbunuh oleh kaum muslimin gitu kan, sekarang apalagi yang dicari gitu kan. Padahal pada waktu itu sampai kemudian sang istrinya ini juga ngomong kepada si Ikrimah, sudahlah kamu nggak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya, karena para petinggi Quraisy sudah ya sudah, ini memang sudah waktunya Muhammad yang istilahnya bola ada di Muhammad gitu kan, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Kan di situ masih ada kesepajakan Abu Sufyan dan lain sebagainya. Tetapi Ikrimah ini masih mengobarkan semangat itu, akhirnya berkumpul di satu tempat gitu kan, dan melakukan perlawanan di Al-Qandamah. Jadi sebelum masuk Mekah mereka sudah menghadang, walaupun kemudian terkalahkan oleh Khalid, terkalahkan oleh sepupunya sendiri gitu kan, yang dulu istilahnya menjadi musyrik bareng gitu kan, memusuhi Rasul bareng gitu kan, tetapi justru ketika Fatu Mekah ini Khalid menjadi musuhnya, dan kemudian ceritanya Ikrimah ini lari. Ketika memang melakukan perlawanan sudah tidak bisa, Ikrimah berencana lari ke Yaman. Dan Ikrimah menjadi salah satu DPO oleh Rasulullah SAW. Jadi karena melakukan perlawanan gitu kan, Rasulullah kan mengabarkan siapa yang masuk di rumahnya Fulan aman, masuk di rumahnya Fulan aman gitu kan. Nah, tetapi kemudian nama Ikrimah itu menjadi daftar pencarian orang gitu kan, menjadi orang yang itu layak untuk dibunuh. Kenapa? Karena memang dia memusuhinya sebegitunya gitu kan. Tetapi pada waktu itu ketika dia berusaha lari ke Yaman gitu kan, disitulah kemudian mulai muncul tanda-tanda hidayah gitu kan. Salah satunya adalah sang istri yang kemudian masuk Islam pada waktu Fatu Mekah itu, maka meminta kepada Rasulullah jaminan keamanan bagi suaminya gitu kan. Dia masuk Islam, Ummu Hakim ini masuk Islam dan kemudian meminta jaminan keamanan. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW memberi jaminan itu, akhirnya sang istri ini menyusul suaminya gitu kan, Tetapi ada satu cerita juga bagaimana proses hidayah itu masuk di dalam diri seorang Ikrimah itu ketika dia hendak menyeberang lautan gitu kan untuk ke Yaman gitu kan.
itu ketika dia hendak menyeberang sebelum bertemu dengan istrinya, bertemu dengan istrinya, ketika dia mau menyewa perahu, gitu kan, menyewa kapal, gitu kan, maka sang nahkoda ini eh, mengatakan, aku mau membawamu karena tahu ini Ikrimah, gitu kan. Ternyata sang nahkoda ini sudah Islam duluan, gitu kan. Ketika Ikrimah mengatakan, bawalah aku sampai ke Yaman dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, gitu kan. Maka nahkoda kapal mengatakan, tidak, kecuali kamu ikhlas. Wah, apa maksudnya? Bagaimana caranya aku ikhlas, gitu kan. Maka sang nahkoda ini berdakwah, gitu kan. Asyhadu bersaksilah, gitu kan, bahwa asyhadu alla ilaha, katakanlah, kul asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Nah, artinya bahwa kemudian dia terperanjat, gitu kan, dia terperanjat, ada sebuah energi yang kemudian itu tidak dia bayangkan sebelumnya, gitu loh. Bagaimana kemudian ketika kita bisa bayangkan ya seorang nahkoda yang kemudian membawa kapal, gitu kan, dan dia tentunya istilahnya di dalam perdagangan ya pastinya dia pinginnya untung, gitu kan. Tetapi kemudian ketika seseorang cahaya Islam sudah masuk, sudah ada di dalam diri seseorang, tujuan keinginan seseorang itu bisa berubah, gitu kan, dan itu yang membuat Ikrimah terperanjat, gitu kan. Artinya begini, orang nahkoda istilahnya pengemudi kapal yang sudah biasa membawa kapal dari Arab ke Yaman, itu kan bukan orang yang kemarin sore, gitu kan. Artinya bukan orang yang kemudian pasti sudah profesional lah ya, kalau hari ini sudah memiliki jam terbang yang luar biasa. Dan artinya kalau kemudian sudah mempunyai jam terbang yang luar biasa, berarti apa? Profesional kan? Iya, betul. Iya, profesional. Kalau orang profesional, gitu kan, profesional, ketika ditawari dunia, dalam tanda kutip, saya nggak ngomong profesional yang positif, tetapi biasanya orang yang sudah dalam tanda kutip sudah terbiasa dengan bergelimangnya harta, kalau dia bekerja seperti ini dapat uang dan lain sebagainya, maka impiannya, tujuannya itu adalah uang, gitu kan? Nah, tetapi kasus Ikrimah ini, gitu kan, ketika dia berhadapan dengan seorang nahkoda yang sudah profesional, gitu kan, tetapi kemudian cahaya Islam sudah masuk di dalam diri seseorang itu, seorang nahkoda itu, ini yang membuat dia terperanjat, gitu kan, bahwa kemudian tujuan seseorang ini bisa, artinya gini, seseorang yang terbiasa dengan uang, terbiasa dengan imbalan yang duniawi, tiba-tiba bisa berubah, gitu loh. Tiba-tiba bisa berubah dengan cahaya Islam. Ini yang membuat dia terperanjat. Apakah aku akan mengucapkan itu sementara aku lari dari Mekah karena itu, gitu loh. Tetapi itu di dalam hatinya seorang, di hati Ikrimah itu membekas banget, gitu loh. Orang sebegini, gitu kan, orang profesional begini, gitu kan, itu bisa berbuat seperti itu, gitu loh. Bayangin, nggak ngambil upah, pokoknya upahnya kamu Islam, gitu kan. Ya. Belum lagi ketika kemudian belum selesai kagetnya dia terhadap peristiwa yang dia hadapi, muncul istrinya bisa menyusulnya, dan kemudian istrinya ngomong, gitu kan, engkau aman, gitu kan. Apa jaminannya ketika aku aman, gitu kan, masuk Islam, gitu kan. Nah, kemudian inilah yang membuka menjadi pintu hidayah bagi Ikrimah, gitu kan. Dan kalau kemudian kita lihat di dalam sejarah bagaimana cerita tentang hijrahnya seorang Ikrimah, dan kemudian dia membuktikan hijrahnya itu, bahwa kemudian kita bisa memahami, kita bisa mengambil pelajaran hijrahnya seorang Ikrimah bukan hijrah yang abal-abal, gitu kan. Terbukti puncak hijrah yang dia persembahkan untuk Islam itu adalah nyawanya, yang kemudian Rasulullah SAW meridhoi, para sahabat Umar pada waktu itu meridhoinya, gitu kan, karena beliau syahid ketika peristiwa Yarmuk, gitu kan. Peristiwa Yarmuk ini adalah peristiwa di masa-masa akhir kepemimpinan Abu Bakar. Jadi Yarmuk ini adalah
sejarah yang luar biasa baik bagi Romawi dan kaum muslimin gitu kan. Nanti kita banyak bahas. Tapi itu menariknya lagi itu adalah peristiwa yang terjadi di akhir hidupnya seorang Khalifah Abu Bakar. Karena peristiwa Yarmuk itu ketika Yarmuk masih berlangsung dengan sengit, datang dari Madinah sebuah berita meninggalnya Khalifah pada waktu itu. Walaupun kemudian oleh sang Khalid bin Walid, sang panglima pada waktu itu disimpan dulu, gitu kan? Disimpan dulu. Ya, nanti kita akan bicara itu. Insya Allah. Oke, mungkin kita akan simpan dulu, Ustaz ya. Iya, insya Allah. Di akhir nanti, insya Allah. Oke, berhubung ini kelihatannya beberapa teman sahabat MPI ya, baru saja bergabung gitu ya, teman-teman sekalian sahabat MPI. Jadi sekali lagi kami informasikan ya bahwa saya nanti di akhir sesi seperti biasanya teman-teman, kita akan ada sesi interaksi ya teman-teman sekalian ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman boleh nih kalau mau bertanya boleh, ataupun teman-teman bisa menyampaikan insight apa yang didapat dari pertemuan serial Superhero Islam Pak yang kali ini ya yang sedang berlangsung. Pun demikian kalau teman-teman pernah nih membaca ataupun mendengarkan ya tentang bahasan kita, topik kita pada pagi hari ini tentang sahabat Ikrimah bin Abu Jahal gitu ya. Kalau teman-teman pernah mendengar dan belum sempat nih untuk kita bahas pada kesempatan kali ini ya, teman-teman boleh nih untuk berbagi bersama kita semua gitu ya. Jadi kita sama-sama saling mengisi seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin kita lanjutkan Ustaz ya tentang tadi proses ya, proses bagaimana kemudian titik baliknya hidayah datangnya apa kemudian sahabat Ikrimah hijrah seperti itu. Kemudian kita bahas tentang kiprahnya setelah hijrah. Kalau tadi kan sebelumnya kita tahu bagaimana beliau jadi garda terdepan dalam menentang ya, Ustaz ya. Kalau setelah hijrahnya nih, bagaimana kemudian beliau? Alhamdulillah. Jadi tadi saya hanya nambahin kenapa kok Rasulullah sampai menyebut pengendara yang berhijrah, karena memang dia dalam keadaan yang safar tuh ya, safar, dan beliau datang menghadap Rasulullah dengan kudanya yang hendak dia gunakan untuk berhijrah dari hijrah secara maknawi gitu kan, secara maknawi, hijrah secara tempat tetapi kemudian berpindah menjadi hijrah yang hakiki gitu ya. Akhirnya gitu kan, dia kan awalnya mau hijrah dari Mekah ke Yaman gitu kan, tetapi hijrahnya ini hijrah yang salah gitu kan, hijrah yang salah. Kenapa? Karena dia mau lari dari Islam. Akhirnya kembali dia ke Madinah, ke Mekah pada waktu itu, ke Mekah dengan masih mengendarai kudanya sampai Rasulullah SAW mengatakan selamat datang pengendara yang berhijrah. Ya, dia memang menjadi seorang hijrah terus gitu ya, hijrah terus yang sejati gitu kan. Dan menarik di dalam sejarah dicatatkan ketika dia berhadapan dengan Rasulullah SAW menunjukkan betapa kesungguhan hijrah seorang Ikrimah. Begini, sebelum kita berbicara tentang hijrahnya itu sendiri dan pasca hijrahnya, kita harus lihat dulu bagaimana keadaan beliau sebelum berhijrah. Bani Makhzun itu adalah sebuah bani yang memang terkenal tegas gitu ya. Terkenal dengan ketegasannya, keperwiraannya gitu ya. Jadi memang kalau hari ini mungkin TNI punya sabta marga gitu ya, sabta apa itu gitu ya, janji sumpah setia seorang tentara. Mungkin Bani Makhzun seperti itu gitu loh. Karena memang Bani Makhzun ini dididik untuk menjadi perwira-perwira, menjadi tentara-tentaranya Quraisy pada waktu itu. Dan Ikrimah salah satunya. Artinya bahwa kemudian Ikrimah punya modal yang baik untuk menjadi seorang muslim yang hakiki. Salah satu contohnya, ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa Bani Makhzun itu adalah orang yang tidak bisa bohong. Gitu kan, tidak bisa bohong, gitu kan, walaupun hatinya nggak suka, gitu kan. Cerita bagaimana Abu Sufyan ketika sebelum masuk Islam itu kan pernah berhadapan dengan orang-orang Syam yang pada waktu itu pendeta-pendeta Syam, dan pendeta Syam pada waktu itu mengabarkan tentang kitab tentang kedatangan Rasul
gitu kan. Dan tentunya kedatangan Rasul di kitab-kitab mereka adalah berita-berita yang baik, gitu kan. Nah, pada waktu itu Abu Sufyan mengatakan, aku sebenarnya itu nggak suka, gitu kan, mendengar itu, gitu kan. Tetapi aku terpaksa mengiyakan karena aku adalah orang yang harus memegang janji. Aku nggak boleh berbohong, gitu kan. Nah, itu Bani Makhzun, gitu kan. Itu Bani Makhzun. Dan Ikrimah juga seperti itu. Artinya bahwa teman-teman sekalian harus dipahami bahwa kenapa kemudian secepat kilat seperti itu dari musuh yang benar-benar memusuhi, tiba-tiba itu menjadi orang yang begitu luar biasa di dalam hijrahnya, di dalam proses berislamnya itu, mereka sudah punya modal yang kemudian modal itu memang dalam tanda kutip modal yang bagus. Mereka adalah satu bani yang tidak pernah berbohong, walaupun itu tidak disukai. Gitu kan. Artinya gini loh, Bani Makhzun, Ikrimah juga, itu ya kalau ngomong ayo A, B, B, gitu kan. Oke. Terus terang gitu saya. Terus terang gitu kan. Dan terang terus. Artinya bahwa kemudian itu dilakukan terus-menerus gitu loh. Sampai artinya gini, Abu Jahal, apa yang dilakukan Abu Jahal? Mengumpat, mencaci kaum muslimin, mengumpat, mencaci Rasulullah, itu karena kebenciannya dan memang itu gak bohong sudah gitu loh. Artinya sampai kematian dia mau menghadapi kematian, dia berani untuk mengatakan apa ya? Kalau bahasa Malangnya lawaran gitu ya, apa adanya gitu ya. Apa adanya. Apa ada di dalam isi hatinya, ya itu diungkapkan. Nah, Ikrimah ini termasuk orang yang kemudian berjiwa ksatria karena dia pemuda yang disegani. Kalau antum pernah melihat film Umar itu ya, film Umar. Nah, Umar, Ikrimah, Khalid bin Walid, itu Abu Jandal, itu termasuk pemuda ketika beliau ini masih musyrik, itu termasuk pemuda-pemuda yang sering ikut di dalam Darun Nadwah, sering ikut di dalam pembicaraannya pembesar-pembesar Quraisy. Itu artinya bahwa kemudian ya dia menjadi orang yang dalam tanda kutip bukan main-main. Nah, ketika dia hijrah, ketika dia cahaya Islam sudah ada pada dirinya, karakter ketegasannya, kejujurannya itu tidak berubah. Yang berubah adalah paradigmanya, tujuannya, untuk apa ketegasannya, untuk apa keberaniannya. Gitu kan. Kalau dulu keberaniannya, ketegasannya adalah untuk memusuhi Islam, ketika cahaya Islam datang, ya, keberaniannya, keteguhan hatinya itu untuk bagaimana memenangkan Islam, gitu lah. Sampai ketika beliau berhadapan dengan Rasulullah SAW, itu beliau dengan gentle mengatakan, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu, setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu, gitu kan. Itu suatu ucapan yang terus terang gitu kan, dan dalam tanda kutip bukan karena takut gitu kan, tetapi benar-benar gitu kan. Kenapa? Karena setelah itu beliau melanjutkan, wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan satu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah. Dan tidaklah tenaga yang kugunakan untuk memusuhimu, memusuhi Islam, kecuali nanti aku akan memperjuangkan Islam, gitu kan. Setelah masuk Islam dikabarkan Ikrimah itu sering mengulang-ulang perkataan demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar, gitu kan. Karena dia bersyukur banget ketika perang Badar itu dia tidak ikut meninggal di situ, gitu kan, tidak ikut mati di situ. Sambil dia selalu membawa mushaf, gitu kan, Al-Qur'an, sambil menangis. Kitabu Robbi, ini adalah kitab dari Robku, ini adalah kitab dari Robku, begitu, gitu kan. Luar biasanya. Dan nanti di dalam cerita-cerita bagaimana kepahlawanan Ikrimah, ya luar biasa. Ikrimah itu hidup di dalam naungan Islam itu hanya 5 tahun, gitu kan. 5 tahun. Singkat, cukup singkat, karena ya itu tadi saya katakan kan sudah di Fatu Mekah. Setelah Fatu Mekah, dan setelah Fatu Mekah itu kan artinya Rasulullah sudah mulai memasuki masa-masa mangkat,
mau wafat gitu loh. Hmm. Artinya hanya sebentar, tetapi kemudian Islamnya itu Masya Allah luar biasa, gitu kan. Nah ini yang patut kita tiru gitu loh, patut kita tiru di dalam proses hijrah yang mungkin hari ini lagi viral itu kan, lagi kemudian menjadi banyak perbincangan kaum muslimin Indonesia terutama, bahwa hijrah itu tidak hanya sekedar berganti pakaian gitu kan, berganti sering saya katakan bahwa hijrah itu hijrah dari pelajaran para sahabat kita bisa memahami bahwa hijrahnya mereka adalah hijrah yang totalitas, bukan hanya sekedar ganti gitu kan, ganti hiburan dari apa ya, musik menjadi murotal gitu kan, dari gaya pakaian yang pakai jin menjadi gamis gitu kan, atau kemudian dari yang pakaian mini menjadi cadar gitu kan, tidak hanya sekedar itu gitu kan. Itu adalah instrumen yang melengkapi seorang yang berhijrah memang gitu kan. Mosok orang yang sudah ngaku hijrah tapi senangannya masih dangdut koplo kan ya lucu gitu kan. Artinya bahwa kemudian murotal, mendengarkan murotal, memakai busana yang syar'i itu adalah instrumen yang harusnya melengkapi seorang yang berhijrah. Tetapi itu bukan menjadi tanda yang hakiki dalam tanda kutip ya. Bukan berarti kemudian kalau sudah bercadar, berhijrah, berjenggot tebal gitu kan, kos kemudian disebut sebagai muhajir sejati, tidak gitu loh. Bahwa hijrahnya para sahabat itu tadi saya katakan tidak meninggalkan karakter dan kebiasaannya yang sebelumnya, tetapi yang berubah adalah cara pandang, paradigma. Hijrahnya Umar tidak membuat kemudian Umar itu menjadi lembek. Tetap Umar yang tegas, yang bahkan setan aja minggir. Hijrahnya Ikrimah pun seperti itu. Dia adalah seorang penunggang kuda, seorang kesatria, maka ya dia gunakan kekesatriaannya itu untuk Islam. Kalau dulunya memusuhi Islam, sekarang bagaimana menegakkan Islam. Nah, itu kita belajar di situ. Oke. Itu tadi ya teman-teman ya, kiprah setelah hijrahnya gitu ya. Ada syarat pelajaran penting bagi kita hari ini ya, yang ini memang lagi hype-hype-nya gitu ya untuk anak muda umat Islam Indonesia ya, terutama ya tadi Ustadz bilang tadi ya, bagaimana fenomena hijrah ini positif sih gitu ya, tapi ya harus ada pelengkapnya nih teman-teman sekalian ya, tidak hanya seperti itu saja, ternyata masih kita masih memerlukan ada effort lain yang itu sebagai lanjutannya dari niat kita untuk berhijrah seperti itu tadi ya. Kemudian itu tadi kiprahnya Ustaz ya. Kemudian bagaimana tadi peristiwa Yarmuk tadi yang menarik kita simpan tadi ya, bagaimana akhir hayatnya Ustaz ya. Ya. Oke, mungkin bisa kita obrolkan nih, sepertinya menarik sekali nih. Oke. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita mempelajari Yarmuk, karena nanti ending ketika kita berbicara Ikrimah itu adalah kematian, gitu ya. Baik. Ya, tetapi satu hal yang harus kita pahami bersama ketika kita belajar tentang superhero Islam, patut diingat bahwa ketika kita berbicara tentang pahlawan-pahlawan Islam, kematiannya itu justru menghidupkan, gitu kan? Insyaallah. Ya, nggak seperti hari ini ketika kita mencoba melirik superhero yang lain. Hari ini kan saya lihat yang dari trending ini kematian Naruto ya. Ah, iya betul nih. Iya, itu kan pada sedih gitu kan. Padahal itu setahu saya belum fix kematiannya, karena dia hanya mengeluarkan satu jurus yang kemungkinan berisiko kematian gitu ya. Oke. Iya, nanti di episode 51 katanya akan terjawab gitu kan. Saya nggak ikuti gitu kan, saya juga nggak paham begitu kan, tapi hanya lihat anunya aja. Nggak, tapi begini, bahwa kemudian selalu digambarkan kalau ini ya, bedanya pahlawan Islam dengan kemudian pahlawan yang mungkin hari ini coba digambarkan oleh orang-orang di luar Islam untuk menandingi itu gitu ya, bahwa yang namanya pahlawan di luar Islam gitu kan, di luar Islam itu selalu digambarkan bahwa manusia yang super, tidak pernah kalah gitu kan, dan selalu digambarkan seperti itu, dan nggak pernah ceritanya Superman is dead gitu kan.
Gitu kan. Superman nggak ada. Kalau Superman is dead itu jadi band musik gitu kan. Eh, Artinya bahwa kemudian Batman juga seperti itu nggak pernah terkalahkan gitu kan. Tetapi kemudian kalau kita melihat di dalam Islam, ketika kita belajar tentang pahlawan Islam, dan karena itu adalah sosok yang asli, nyata di dalam kehidupan, maka ceritanya tidak membohongi sunatullah kehidupan, gitu kan? Baik. Bahwa kemudian yang namanya kehidupan itu ada pasang dan surut, itu adalah pasti. Ada kehidupan dan kematian, itu adalah pasti, gitu kan? Maka ketika kita melihat pahlawan-pahlawan Islam, di dalam Islam selalu digambarkan, selalu ditegaskan bahwa ketika kalaupun kemudian dia syahid, gitu kan, itu bukan kematian bagi dirinya. Dia sedang bersegera menghadap Allah Ta'ala yang Allah sudah menjanjikan kenikmatan-kenikmatan yang jauh lebih luar biasa, gitu kan. Jauh lebih luar biasa, dan bagi orang yang hidup, itu menjadi inspirasi yang selalu hidup di dalam hati-hati sanubari orang-orang beriman. Gitu kan. Sementara pahlawan yang ada di luar Islam, mati-matilah gitu kan. Gitu kan. Makanya selesai episode dari Batman ganti Superman, apa man-man yang lain gitu kan. Ya. Tapi bagi kita seorang Muslim, kita mempunyai sosok-sosok yang tidak pernah mati, gitu kan. Tidak pernah mati. Nah, kembali lagi pada permasalahan Ikrimah gitu kan. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman buka di dalam perang Yarmuk itu gitu kan. Perang Yarmuk itu kan perang yang luar biasa. Para sejarawan sampai menuliskan, ada yang berani menuliskan begini. Perang Yarmuk itu adalah peristiwa besar yang dihadapi oleh Islam sebagai peradaban dan Romawi sebagai peradaban. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah peperangan yang menentukan, dan kemudian peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat besar, baik bagi Romawi maupun bagi kaum muslimin. Walaupun secara jumlah tetap nggak imbang. Kaum muslimin pada waktu itu diceritakan sekitar sebentar, saya agak lupa. Pokoknya 6 kali lipatnya. Sekitar Romawi 240.000 tentara lengkap, dan kemudian kaum muslimin 40.000 gitu kan. Ini. Atau ada yang para sejarawan ada yang sampai menuliskan kalau di Wikipedia itu sampai 400.000 melawan 40.000 gitu kan. 1:10 malahan. Ya, tapi artinya bahwa kemudian Yarmuk itu adalah dalam tanda kutip peristiwa yang menentukan bagi hegemoni peradaban Romawi gitu kan, menghadapi peradaban yang baru Islam. Ini kan. Sampai luar biasa seperti itu. Makanya pada waktu itu Abu Bakar sampai memerintahkan untuk Khalid ditarik. Ini masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa satu rangkaian dengan peristiwa-peristiwa yang ya kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, termasuk Musana bin Harisa, seorang tabi'in itu kan. Betul, jadi karena ini memang Khalid tahu bahwa ini Romawi, nggak main-main, sebuah peradaban imperium yang besar yang sudah ratusan tahun berdiri gitu kan, dan kekuasaannya luar biasa gitu kan, pasti nggak main-main gitu loh, nggak main-main. Nah, maka kemudian Abu Bakar mempunyai ijtihad bahwa iya, panglima yang bisa mengalahkan itu adalah Khalid bin Walid, gitu kan. Jadi beliau segera menulis surat kepada Khalid yang pada waktu itu Khalid menjaga perbatasan dengan Persia, masih ingat ya, gitu kan. Maka Khalid ditarik menuju Syam, gitu kan, menuju Syam. Khalid memerintahkan Musana bin Harisa untuk menjaga perbatasan Persia pada waktu itu, gitu kan. Akhirnya Khalid membuat sebuah perjalanan yang dicatat dalam sejarah, perjalanan yang tidak pernah dilewati oleh manusia manapun, karena harus cepat nih gitu kan. Nah, ketika pada waktu itu Ikrimah salah satunya di situ, keadaan pada waktu itu ya kita tahu bagaimana 240.000 melawan 40.000, gambaran yang luar biasa, 1:6 lah gitu kan. Bahkan di lihat yang lain di 1:10. Artinya bahwa kemudian keadaan pada waktu itu genting.
genting. Kaum muslimin pada waktu itu kekuatan 40.000 itu sudah pol-polan sudah gitu kan. Pol-polan gitu kan. Nah, All out itu ya. iya sudah all out gitu kan. Nah, tapi pada waktu itu kan begini. Waktu itu ada Abu Ubaidah, ada para sahabat-sahabat besar yang memimpin pasukan-pasukan termasuk Ikrimah gitu kan. Baik. Ingat, Ikrimah adalah panglima gitu kan di masa jahiliyah. Maka ketika dia masuk Islam pun jadi panglima gitu kan. Baik. Iya, artinya dia Leadershipnya sudah memimpin pasukan. konsolidasi. Iya. Artinya bahwa kemudian harusnya sebelum kita berbicara Yarmuk, harusnya ketika kita berhijrah nih, seekor singa yang berhijrah gitu kan, pasti tetap menjadi singa gitu loh. Tetapi bedanya kalau dulu mungkin dia mempertontonkan aumannya untuk tepuk tangan penonton ketika di sirkus gitu kan. Tetapi ketika dia ketika dia masuk Islam, ya bagaimana aumannya itu bisa menggentarkan dan memperkuat Islam gitu loh. Nah, ini Ikrimah juga punya pasukan gitu kan. Nah, pada waktu itu Khalid bin Walid segera menemui panglima-panglima yang ada pada waktu itu. Kita kumpul, kita satukan gitu kan. Nah, akhirnya terkumpul 4.000 itu singkat cerita. Nah, Ikrimah ini, cerita tentang Ikrimah itu terjadi ketika kaum muslimin itu terdesak ceritanya. Pada awal-awal pertempuran, pada awal-awal peristiwa Yarmuk itu kan ya kaum muslimin terdesak. Walaupun sebenarnya sudah dilakukan langkah antisipatif oleh Khalid bin Walid, tetapi bagaimanapun juga jumlah itu mempengaruhi, gitu kan? Jumlah mempengaruhi pada awal, gitu kan? Pada waktu itu, ketika kaum muslimin terdesak di sayap kiri, insya Allah sayap kiri, gitu kan? Nah di situ ada Ikrimah. Maka Ikrimah mengatakan, ketika Ikrimah dengan pasukannya mau menerjang kaum orang-orang Romawi, sebenarnya Khalid bin Walid sudah mengatakan itu tindakan bodoh. Itu hanya akan mungkin kamu akan mencerai-beraikan mereka, tapi kamu akan mati, gitu kan? Tapi Ikrimah mengatakan, iya, minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang sudah aku dan ayahku lakukan kepada Rasulullah. Dulu aku adalah orang yang memusuhi Rasulullah, tetapi sekarang apakah aku akan lari dari orang-orang Romawi, dari musuh Rasulullah? Biarkan aku membalas, biarkan aku menebus apa yang sudah aku lakukan dulu, kejahatan aku yang dulu, gitu kan. Maka dia berteriak pada pasukannya, siapa yang akan ikut denganku untuk menerjang kaum Romawi, gitu kan. Ya, akhirnya ada pamannya Haris bin Hisam, adiknya Abu Jahal, juga Dirar bin Al-Aswar gitu kan. Itu ikut di dalam pasukannya dan kemudian ikut bersama Ikrimah itu 400 pasukan kaum muslimin. Itu di sebelah kiri. Jadi bisa bayangkan ya. Jadi pada waktu itu Yarmuk itu dibagi 3 oleh Khalid bin Walid. Setelah disatukan panglima-panglimanya di bawah satu komando dengan Khalid bin Walid, maka pasukan itu dibagi 3. Nah, pasukan dibagi 3, sebelah kanan kiri, sayap kanan sayap kiri, bagian tengah. Bagian tengah itu di situ Khalid, di situ bagian tengah. Tetapi oleh Khalid bagian kiri dan kanan itu disiapkan penunggang kuda. Penunggang kuda yang biasanya itu hanya di tengah, oleh Khalid dibagi menjadi 2, gitu kan? Karena dia berpikir di Romawi juga seperti itu, gitu loh. Artinya bahwa kemudian kalau satu sisi, Khalid berpikir kalau satu sisi sayap ini lemah, maka karena ada penunggang berkuda gitu kan, bisa segera membantu gitu loh. Ya. Yeah. Oke. Nah, jadi seperti itu ceritanya lah. Pada waktu itu di sayap sayap kiri gitu kan, sayap kiri ini lemah gitu kan, lemah terdesak gitu kan. Nah, tapi di situ ada Ikrimah. Maka ketika itu kaum muslimin bergerak untuk mengatasi kelemahan di sayap kiri itu. Lah disitulah ketemu Ikrimah dengan Khalid bin Walid. Gitu. Khalid bin Walid, jangan gitu kan. Kita tetapkan strategi yang seperti ini gitu kan. Jangan maju duluan gitu kan. Tapi Ikrimah mengatakan enggak gitu kan. Ini adalah bentuk penebusanku terhadap dosa-dosa yang sudah aku lakukan terdahulu kepada Rasulullah SAW gitu kan. Akhirnya, ya, singkat cerita, salah satu poin gitu kan, kalau saya baca di dalam peristiwa Yarmuk itu, salah satu poin yang dalam tanda kutip menggentarkan Romawi, ya ini, salah satunya adalah 400 pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ikrimah ini. Salah satunya ya, walaupun itu bukan penentu, tetapi begini, Romawi melihat, weh,
orang-orang seperti ini gitu kan sudah terdesak tetapi kemudian bisa ya seperti itu, bisa membalikkan keadaan gitu kan. Walaupun kemudian itu tetap ya artinya nanti ada peran Khalid bin Walid, tetapi Ikrimah pada waktu itu dengan 400 pasukannya itu berhasil membuat dalam tanda kutip paling enggak gitu kan memundurkan kaum orang-orang Romawi yang berhasil merangsek maju di pertahanan sebelah kiri gitu kan. Walaupun nanti karena akibat itu gitu kan syahid beliau menemui kesyahidannya. Oke. Iya, teman-teman bisa membayangkan ya tadi ya suasana ini ya, strategi medan perangnya seperti apa ini ya. Yang tadi bingung nih, saya kiri saya kanan apa nih? Sepak bola Ya, nih jadinya ya. iya, Terus iya, nanti, iya. ya saya teman-teman ya. Jadi masya Allah itu memang peristiwa yang kalau dibayangkan saja itu heroik sekali ya. Dan juga penuh perhitungan strategi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang memang matang ya dalam ini ya kapabilitasnya dalam peperangan seperti itu. Mas, Ya, sebentar Mas. Saya itu biasanya kalau baca-baca kitab sirah itu, saya kan dulu orang yang suka film kungfu ya, gitu oh kan. iya, Karena kan seperti perang Yarmouk, peristiwa apapun gitu kan, itu kan kayaknya belum ada film yang begitu mewakili begitu ya. iya, iya, iya. Saya itu biasanya membayangkan itu kayak kalau Jet Li itu gitu ya, hanya dengan sekecil pasukan gitu kan menembus pasukan yang banyak begitu loh. Tapi itu artinya kalau kemudian kita baca di dalam cerita-cerita sirah, cerita-cerita sejarah kaum muslimin, itu terjadi begitu loh. Bayangin, ada yang mengatakan 400.000, ada yang mengatakan 240.000. Kaum muslimin harus melawan itu dengan kekuatan yang paling pol itu 40.000 gitu kan. Sudah mentok Artinya ini. berarti bisa kita bayangkan satu orang lawan 6, bisa satu orang melawan 10 gitu loh. Ya, ya, saya mencoba ya ini gak usah ditiru sih. Cuma saya mencoba Imajinatif karena ini. hari ini apa ya artinya film-film seperti Yarmouk, film seperti itu kita belum dapati sih ya. Iya, Artinya iya. film-film yang kemudian atau kalau yang kemudian hari ini mendekati film-film Turki lah sudah mulai ada lah gitu ya. Artinya film-film Turki walaupun itu bercerita tentang dinasti Utsmani gitu kan, tetapi bagaimana gambarannya kaum muslimin pada waktu itu luar biasa gitu loh. Ya, itu jadi Iya. semacam inspirasi kalau ingin membayangkan gitu ya Iya. teman-teman. Ya walaupun nggak bisa terbang, nggak bisa kan kalau Iya, kalau film-film kungfu kan kelihatan kayalnya begitu ya, iya disabet betul. disabet apa selendang aja semua orang ratusan mati gitu kan. Ya itu nggak kayal gitu loh. Ada gitu loh. Ya mungkin yang lebih mendekati hari ini film-film Turki lah hari ini ada gitu kan yang gambaran-gambaran seperti itu walaupun itu menggambarkan dinasti Utsmani gitu lah apa khilafah Utsmani gitu. Oke. Ya. Jadi kita mendapatkan paling tidak gambarannya terjadi loh teman-teman yang seperti Iya. itu gitu ya. Hmm. 1 lawan 6 atau bahkan 1 lawan 10 gitu tadi Iya, ya. dan itu nggak pakai terbang, nggak pakai selendang gitu kan. Iya, Iya, nggak pakai lagi apalagi teman-teman ya. iya. Ya kan kalau film-film kungfu biasanya kayal-kayal begitu kan. Imajinasinya terlalu tinggi gitu kan. Baik, teman-teman sekalian, mungkin bisa ya kita mulai saja nih untuk teman-teman Ya, sembari kita monggo. lanjutkan nanti obrolannya bersama Ustadz Alfa ya. Bagi teman-teman yang mulai punya pertanyaan nih ya, mulai punya pertanyaan terkait dengan topik kita pada pagi hari ini nih tentang sahabat Ikrimah bin Abu Jahal gitu ya. Silahkan bisa digunakan nih kolom komentarnya, kolom chat maksud saya, mohon maaf. Kolom chat yang sudah ada nih bisa digunakan atau mungkin yang ikhwan ya, kami khususkan yang ikhwan yang laki-laki ingin speak up langsung menyampaikan secara langsung kami persilahkan nanti ya. Nanti tapi untuk yang pengen langsung menyampaikan. Sementara ini bisa menggunakan kolom chat yang ada ya teman-teman sekalian ya. Atau mungkin ingin memberikan informasi nih terkait kisah dari sahabat Ikrimah yang mungkin belum kita bahas pada pagi hari ini. Kami persilahkan teman-teman sekalian. Ya, itu tadi tentang peristiwa Yarmouk ya, Ustaz ya. Pernah Ya mendengar? sekilas. Ya, sekilas. Masih ada Ustaz yang menarik lagi tentang peristiwa Yarmouk?
mungkin. Ya, yang menarik adalah akhir kehidupan seorang Ikrimah itu, gitu Ikrimah. ya. Ya Oke. mungkin yang antum juga sering dengar ya. Ya, ini yang Artinya, akan saya tanyakan memang. iya, enggak silakan ditanyakan dulu. Ya. Oke, mungkin langsung aja Ustaz. Ya, wes, Bagaimana oke. masa akhir hidupnya ini? Ya, jadi ketika peperangan selesai, artinya kaum muslimin memperoleh kemenangannya, gitu kan, dan kemuliaannya, gitu kan. Maka seperti biasa, maka kaum muslimin mulai menginventarisir, gitu kan, mulai mendata siapa aja yang syahid, siapa aja yang terluka. Lah, di situ ketika peperangan selesai itu ternyata Ikrimah belum meninggal, gitu kan. Tetapi kemudian dia sudah tidak berdaya. Disebutkan di dalam sejarah itu beliau tergeletak, terkena sekitar 70 tikaman di dada. Bayangin, 70 gitu kan. Dadanya sak berapa gitu kan. Kalau dibagi 70 itu artinya ya sudah Masya Allah gitu kan. Tetapi ada satu yang menarik teman-teman sekalian yang kemudian ini menunjukkan betapa luhurnya dan mulia seorang sahabat ini gitu kan. Jadi tentang bagaimana isar. Isar itu adalah apa ya? Isar itu apa Mas? Sikap mendahulukan Mendahulukan gitu kan, sikap mendahulukan kepada saudara yang lainnya gitu kan. Isar itu adalah begini, contoh isar itu gampangannya begini, kalau kemudian ada makanan gitu kan, ada makanan itu monggo rumiin gitu kan, orang Jawa mungkin orang seperti Jawa itu banget itu Ustaz. ya, nyuma enggak nih saudaranya dulu atau kemudian tamunya dulu, itu namanya isar gitu kan. Ya, isar itu dalam hal ya itu tadi, bukan isar kebaikan. Kalau kebaikan nggak ada isar, gitu ya. Artinya kalau soft nih, kalau kotko mati sola, gitu kan. Biasanya kalau di masjid-masjid masih soft depan kosong, monggo pun gitu kan. Silahkan ke depan gitu kan. Itu bukan isar gitu lah. Artinya kalau kebaikan itu adalah fastabiqul khairat, gitu ya. Harus didudukkan. Isar itu adalah mendahulukan saudaranya untuk kepentingan-kepentingan ya bukan ibadah, bukan kepentingan ibadah, kepentingan ya untuk kepentingan saudaranya lah gampangannya gitu ya, untuk kepentingan saudaranya. Tetapi kalau kebaikan itu bukan isar tapi fastabik, berlomba-lomba gitu ya. Nah, ini tentang isar itu ceritanya ketika tadi beliau tergeletak hampir meninggal itu gitu kan, ya orang mau meninggal biasanya haus, merasakan haus gitu kan, maka ketika seorang kaum muslimin ini mau memberikan minuman gitu kan, minuman kepada Ikrimah ini, maka Ikrimah melihat saudaranya yang lain gitu kan, Ayyashi gitu kan, Ayyashi bin Abi Robi'ah gitu kan, juga ngomong aku haus, sama-sama tergeletak, sama-sama menjelang kematian, gitu kan. Maka Ikrimah nggak jadi minum. Mungkin teman-teman sering dengar nih cerita itu, gitu kan. 3 orang sahabat yang kemudian sudah terluka parah, gitu kan, mau dikasih minum, gitu kan. Dengar saudara yang lain, gitu kan, aku haus, wes berikan saja ke saudaraku, gitu kan. Sampai akhirnya ke tempat yang lainnya juga seperti itu, berikan ke tempat yang lain gitu kan, sampai akhirnya kembali ke tempat asal, ternyata ketiga-tiganya sudah syahid gitu kan, ketiga-tiganya sudah meninggal. Lah itu cerita tentang Ikrimah ini, ada Ikrimah, ada Haris bin Hisam tadi, pamannya gitu kan, dan juga Ayyashi bin Abi Robi'ah. Ini 3 itu berdekatan gitu kan, berdekatan, jadi sama-sama menjelang kematiannya, menjelang meninggalnya. Tetapi kemudian ada sikap yang luar biasa di situ. Ithar. Mendahulukan saudaranya, padahal dia sendiri juga butuh, gitu loh. Nah, ini luar biasa. Betapa kemudian teman-teman sekalian, yang harus kita pahami, bahwa orang meninggal, orang mau nazak, orang mau meninggal, itu kan akan membawa kebiasaan apa yang dibawanya ketika dia dalam keadaan sehat, betul? Ya, jadi misalkan kalau teman-teman pernah nih jalan-jalan ke rumah sakit, banyak maaf kalau jalan-jalan di rumah, tapi jangan sekarang ya, sekarang banyak COVID. Artinya jalan-jalan di rumah sakit, cobalah sesekali jalan-jalan ke tempat yang sudah gawat darurat sudah, gitu kan?
itu kita akan melihat berbagai macam manusia dengan kebiasaannya di akhir-akhir kehidupannya. Banyak maaf nih, saya pernah ke salah satu ruangan yang paling parah gitu ya di yang sudah nggak bisa dijenguk, tetapi bisa dilihat dari depan, dari luar. Itu ada orang yang nggak bisa ngomong apa-apa sudah, kecuali ngomongnya itu hanya mengumpat. Bahasa Jawanya meso-meso. Ngomongnya meso-meso tok gitu kan. Sambil mengeluh, dan berarti itu menunjukkan bahwa memang ya kehidupannya ketika dia sehat tidak lepas dari itu. Ada yang mungkin cerita bagaimana kemudian seorang hafid yang selalu mengulang ayat-ayat sebelum dia meninggal. Ya karena itu, gitu kan. Tetapi artinya gini, ketika menjelang kematiannya, manusia ini akan menunjukkan sifat asalnya, sifat aslinya bagaimana, gitu loh. Dan Ikrimah menunjukkan bahwa luar biasa, gitu kan. Sebuah sikap yang kemudian mendahulukan, sudah mau mati, sudah mau kemudian maut ini sudah menjelang, tapi kok sih sempat berpikir tentang saudaranya gitu loh, kan? Ya itu Masya Allah luar biasa. Ini yang salah satu fragmen ini yang kemudian itu direkam oleh orang-orang Romawi pada waktu itu, yang membuat orang-orang Raja Kaisar Romawi pada waktu itu mengatakan, wes kita nggak bisa mengalahkan orang-orang yang seperti ini. Nah, nampaknya kalau kita hari ini berbicara tentang kita, pelajaran untuk kita hari ini, apa yang membuat kita bisa dalam tanda kutip contoh, ya, contoh-contoh seperti ini, itu adalah sebuah contoh yang bagus dan luar biasa. Betapa banyak kita masih sering berpikir tentang bagaimana saya, gitu kan? Bukan ya bagaimana kita, gitu kan? Kita selalu ngomong, ya gimana saya, gitu kan? Ada yang ngomong kita, tapi untuk dirinya, gitu kan? Ya mungkin itu pelajarannya lah, gitu ya. Sampai akhirnya kemudian ketiganya syahid dalam keadaan yang tidak merasakan air minum, tetapi kemudian mempersilahkan saudaranya yang terlebih dahulu untuk minum, termasuk Ikrimah. Baik, gitu ya. Luar biasa sekali ya. Ini fragmen yang tadi dikatakan Ustadz, orang Romawi aja merekam itu gitu ya, teman-teman sekalian ya. Memang ini prakteknya perlu luar biasa nih. Ya perlu latihan. Perlu latihan. Perlu latihan memang yang seperti ini. Okay? Ya semoga kita dimudahkan ya teman-teman sekalian ya. Amin. Mencontoh sisi-sisi positif yang seperti itu. Oke. Kami buka nih sekarang ya teman-teman sekalian ya untuk sesi interaktif. Bagi teman-teman bisa menggunakan kolom chat yang tersedia, ataupun untuk yang ikhwan ya, yang laki-laki ingin bertanya langsung atau ingin berbicara secara langsung, bisa tinggal mengaktifkan mikrofonnya teman-teman sekalian. Kami persilakan mulai dari sekarang nih teman-teman, karena juga waktunya sudah ini ya, sudah mulai siang lagi nih. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Memang biasanya mengenai kisah tidak banyak pertanyaan ya. Iyalah. Tentang kisah nggak begitu banyak pertanyaan. Tapi siapa tahu kalau memang ada nih bagi teman-teman nih, kan? Karena di dalam sebuah kisah tentu ada hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan ya teman-teman ya. Nah, di situ ada hikmah, ada pelajaran yang mungkin relate nih untuk kehidupan kita pada masa ini seperti itu. Silakan jika memang ada teman-teman. Sembari menunggu ya, kami informasikan teman-teman sekalian bahwasanya serial Superhero Islam pada pagi hari ini dipersembahkan atau diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa pencinta Islam Malang. Biasanya kita sebut MPI Malang. Sebuah wadah bagi teman-teman mahasiswa untuk bersama-sama belajar memperdalam Islam dan juga berkontribusi untuk dakwah Islam sesuai dengan keahlian dan kapabilitas kita semua sebagai seorang mahasiswa seperti itu. Jadi asik sekali ya teman-teman sekalian ya, kita punya wadah yang itu kita berkumpul bersama bareng teman-teman untuk sama-sama kita berkontribusi dan juga berkontribusi dalam dakwah Islam. Apa aja kemudian kegiatannya teman-teman MPI ini gitu kan? Teman-teman MPI Malang ada beberapa kegiatan biasanya teman-teman ya, kegiatan rutin seperti ini misalkan kajian rutin sepekan sekali gitu ya. Kalau biasanya kita adakan bertatap muka secara offline di masjid, karena kebetulan ya qadarullah ya
kondisinya sedang seperti ini, jadi kita maksimalkan dengan cara bertatap muka secara daring seperti ini, gitu ya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalkan tadabbur Quran, kemudian ada mabit, yang itu kita bermalam tentunya nggak hanya menghabiskan waktu ya, tapi di situ ada kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan bersama. Ada sunnah sport bagi teman-teman yang suka olahraga tapi bingung ngajak siapa. Nah, di sini teman-teman mahasiswa pencinta Islam bisa banget nih untuk dijadikan wadah ya untuk melakukan sunnah sport bersama-sama. Ada juga tablik akbar yang biasanya kita hadirkan 1 bulan sekali untuk warga Kota Malang ya, dengan kita mendatangkan ustadz nasional gitu ya untuk bersama-sama membersamai kaum muslimin di Kota Malang seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu informasinya lebih banyak lagi bisa nih teman-teman cari di Instagram ya, Instagram di MPI_Malang ya, ada MPI_Malang. Dan juga untuk teman-teman di luar Malang seperti apa nih kalau pengen nih gitu kan. Jadi teman-teman MPI itu nggak hanya ada di Malang sebenarnya, jadi ada di beberapa kota, tersebar di beberapa kota besar di Indonesia yang itu punya basis kampus ya, yang punya basis mahasiswa. Seperti misalkan di Lampung nih, untuk teman-teman yang di sekitar Lampung, di Bandar Lampung, nah, ada tuh. Kemudian ada di Banten, ada di Tangerang, ada di mana lagi ya? Bandung, ada di Bandung, ada di Jogja, Solo, Semarang, kemudian Surabaya, Malang, dan sampai di paling timur ada di Mataram. Nah, tinggal teman-teman menyesuaikan aja mana yang sesuai dengan yang paling dekat dengan domisili teman-teman ataupun letak kampus teman-teman sekalian nih. Nah, itu bisa teman-teman cari di Instagramnya masing-masing ya. Atau mungkin kalau di masa sekarang nih masih belum memungkinkan, oke, ada yang izin bertanya nih dari Akhi Asmi Aziz ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Kami tunggu, mungkin masih mengetik ya beliaunya ya. Atau mungkin mau langsung disampaikan juga boleh nih. Akhi Asmi Aziz. Oke, ini dari panitia sudah memberikan informasinya di kolom chat ya teman-teman ya. Bagi yang ingin informasi lebih lanjut, ada tuh nomor kontak person yang bisa dihubungi ataupun juga link langsung bisa diklik menuju ke media sosial kami di Instagram di MPI Malang seperti itu. Dan juga tetap ikuti teman-teman sekalian serial bimbingan persembahan MPI Malang yakni Superhero Islam dan juga Tafsir Talk, membahas tafsir dengan lebih ringan dan juga menyenangkan. Nah, insya Allah setiap 2 pekan sekali ya, jadi bergantian antara sekarang Superhero Islam, berarti pekan depan adalah serial Tafsir Talk seperti itu. Apakah suara saya sudah kedengaran? Belum ya? Belum terdengar nih. Akhi Asmi. Atau mikrofonnya apakah sudah dinyalakan? Atau mungkin bisa dituliskan aja. Atau dituliskan aja. Nah, ini kalau videonya sudah mulai kelihatan nih beliaunya nih. Silakan dites lagi, Akhi Asmi, suaranya. Oh, belum bisa kedengar ya. Belum bisa terdengar nampaknya. Atau mungkin bisa dituliskan aja lebih dulu. Ya, teman-teman yang lain kami persilakan juga jika memang ada pertanyaan, teman-teman. Kami persilakan. Oke, ini juga perbincangan kita ya, bincang-bincang kita di serial Superhero Islam pada pagi hari ini. Ada recordnya, insya Allah teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengulang lagi nih, mungkin ada bagian-bagian yang tadi sempat terlewatkan atau seperti apa, insya Allah nanti akan diberikan link recordnya ya. Jadi tetap stay tune aja di grup yang sudah tersedia ya, grup di mana sahabat MPI sudah bergabung di dalamnya gitu kan. Di situ juga akan diupdate terus informasi mengenai MPI dan juga tentang dakwah Islam seperti itu.
Jadi tetap stay tune di grupnya, di grup WhatsApp-nya. Oke, kami masih menunggu Afi Asmi, karena memang suaranya belum bisa terdengar ya, walaupun sudah on tadi ya. Dan mungkin untuk menutup nih, Ustadz Alfa masih bergabung dengan kita ya, Ustadz? Cek. Gabung. Oke. Oke, Oke. Oke, sebagai penutup mungkin Ustadz ya. Sebagai penutup sembari kita menunggu. Oh ini sudah ada Ustadz. Izin bertanya kakak, setahu saya, ya adik, enggak ya. Izin bertanya nih, setahu saya Ikrimah bin Abi Jahal adalah seorang yang sangat membenci Islam karena hasutan dari ayahnya. Saya Ya. ingin bertanya, apakah ada peristiwa yang besar yang membuat seorang Ikrimah masuk Islam? Ambil contoh seperti Umar bin Khattab, Ustaz, yang masuk Islam. Ya. Mungkin gitu ya. Nah, kisah Umar yang pernah kita bahas seperti itu. Ya. Oke. Alhamdulillah. Langsung saya jawab ya. Ya mungkin Ustaz, untuk Oke. Jadi tadi saya katakan di dalam sejarah disebutkan ketika beliau justru lari menjauhi Rasulullah SAW, ternyata ada hal-hal yang mengejutkan beliau. Ya, selain kemudian sebenarnya kekaguman seorang Ikrimah terhadap kaum muslimin itu sebenarnya sudah ya termasuk Umar, Ikrimah, Khalid bin Walid, pemuda-pemuda yang sebenarnya melihat sudah kagum melihat kaum muslimin waktu itu di Mekah yang masih disiksa, dicaci hina sebegitunya, tetapi tetap tegar, tetap tenang gitu kan. Apalagi misalkan melihat seorang Mus'ab bin Umair yang bisa berubah drastis hanya gara-gara Islam. Sebenarnya kekaguman itu sudah masuk di dalam diri seorang Ikrimah, pemuda-pemuda Quraisy yang nantinya akan jadi sahabat Rasul gitu loh. Artinya bahwa kemudian peristiwa-peristiwa kecil yang kemudian membuat dia takjub bahwa Islam, cahaya Islam itu memang berbeda gitu kan. Bahwa kemudian Islam itu memang beda dengan apa yang dia pahami, kemusyrikan yang dia pahami hari ini itu sudah masuk di dalam hati seorang Ikrimah. Gitu kan. Mulai kalau kita mau nonton film di dalam Umar itu kan ada beberapa percakapan pemuda-pemuda Umar, Ikrimah, Khalid yang menunjukkan bahwa memang dia sudah kagum dengan ini. Ini ajaran ini bisa membuat orang beda gitu loh. Gitu kan. Nah, artinya belum lagi ketika kemudian tadi saya katakan ketika dia masuk ketemu dengan seorang nahkoda, ketika istrinya gitu kan, itu yang membuat dia juga dalam tanda kutip lebih yakin lagi terhadap Islam. Gitu ya. Selain karena sudah nggak ada hasutan dari seorang ayah gitu kan. Ya. Mungkin seperti itu jawaban singkatnya. Oke, gitu ya. Afi Asmi Aziz ya untuk jawabannya ya. Semoga dapat dipahami dan juga sudah menjawab gitu ya dari pertanyaannya. Mungkin kami harus cukupkan dulu teman-teman sekalian. Jika memang ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan kepada panitia melalui grup yang sudah tersedia ya. Karena waktunya juga sudah menunjukkan masuk waktu zuhur ini untuk wilayah Jawa Timur ya. Jadi kita mungkin sudahi dulu sampai di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz Alfa atas waktunya dan juga apa yang di-sharingkan dengan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi amal bagi Ustadz dan juga dilancarkan Allah segala urusannya. Amin. Amin. Jazakumullah juga untuk teman-teman sekalian ya, sahabat MBI dimanapun berada yang sudah menyimak obrolan kita sedari awal sampai dengan akhir ini tadi ya. Kita insya Allah kembali lagi di pertemuan pekan depan di serial Tafsir Talk ya, membahas tafsir dengan lebih ringan dan menyenangkan.
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili kru yang bertugas, panitia yang bertugas, mohon maaf, banyak-banyak maaf teman-teman sekalian jika ada kekurangan dalam penyampaian dan juga penyajian. Semoga Allah memudahkan kami untuk menyajikan yang lebih baik lagi untuk sahabat MPI semua ke depannya, seperti itu ya. Saya Surya Perdana Hadi selaku moderator pada pagi hari ini mohon undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.